Tapi tak disangka para petarung kayu tiba-tiba menyatu dan menjadi raksasa kayu. Tidak hanya itu, kekuatannya juga semakin menjadi kuat dan sulit dikalahkan. Walaupun begitu, Fang tetap bisa mengembanginya. Dia bahkan berhasil menemukan celah untuk menyerang balik. Alhasil, Fang pun bisa mengalahkan mereka dan juga dinyatakan lulus sebagai pendekar kungfu. Setelah ujian, Fang pun segera pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, dia mengingat kembali nasihat gurunya di mana dia harus menjadi anak yang lebih baik sebab ibunya mengirim dia ke padepokan agar bisa mengontrol dirinya. Di tempat lain ada seorang pejabat bernama Tuan Jiang yang sedang menghadap kepada atasannya. Diketahui bahwa atasannya adalah Tuan Erdo atau yang biasa dipanggil dengan Samidi. Dia merupakan seorang pejabat korup yang menguasai wilayah itu. Di sini Samidi terlihat kecewa karena kelalaian Jiang di mana dia telah kehilangan buku kas milik Samidi dan ternyata buku kas tersebut berisi bukti-bukti kejahatannya. Jika isinya tersebar maka Samidi akan dihukum oleh kerajaan. Karena kesal, Samidi pun menyuruh tangan kanannya yang bernama untuk segera menghabisi Jiang. Tidak hanya itu, dia juga akan melaporkan bahwa Jiang telah melakukan korupsi dan sengaja bunuh Idir agar tidak dihukum. Setelah membunuh Jiang, Samidi pun keluar dari ruangan tersebut dan ternyata dia juga sudah menangkap bawahan Jiang. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba ada seorang prajurit yang melapor. Dia mengatakan bahwa terdapat satu pejabat yang menghilang, namanya adalah Wen Guang. An pun curiga kalau Wen Guang terlibat dalam pencurian buku kas. Sebelum mencarinya, An dan anak buah yang lain diperintah untuk menghabisi semua bawahan Jiang. Keesokan harinya, Fang akhirnya sampai di kampung halamannya. Sebelum bertemu ibunya, dia memilih untuk mengunjungi sahabatnya yang bernama Lai Sai. Dia adalah seorang penjual ikan di pasar tradisional. Dan ketika melihat sosok Fang, Lai Sai pun langsung memeluknya dengan gembira. Di sisi lain, ada seorang gadis yang juga sedang menunggu kedatangan Fang. Dia adalah Zorong, gadis yang menyukai Fang dari kecil. Untuk menyambut Fang, dia sudah menyiapkan beberapa hadiah. Selain itu, dia juga membuat patung Shaolin kecil untuknya. Pada waktu yang bersamaan, ada seorang warga yang diserang oleh Jamet berbulu lebat. Jamet ini adalah anak buah Samidi yang biasa dijuluki sebagai manusia beruang karena memiliki cakar dan sering mengamuk seperti beruang. Kita panggil saja dia Paiman. Untungnya, Fang dan Lai Sai melihatnya sehingga Paiman menjadi lengah dan warga tersebut bisa melarikan diri. Setelahnya, Fang langsung menghadang Paiman dan mengajaknya gelut. Tapi bukannya melawan, si Jamet malah kabur dengan menaiki kuda. Fang yang tidak mau tinggal diam langsung bergegas mengejarnya. Dia lalu berusaha menghentikan Paiman agar tidak kabur dan membuat keonaran di tempat lain. Namun berkat kemampuannya, Fang akhirnya berhasil menghentikan si Paiman. Di sini, Paiman memperingatkan Fang agar tidak ikut campur dengan urusannya. Sebagai seorang pendekar kungfu, tentunya Fang tidak akan membiarkan kelakuan si Jamet. Tapi di saat Fang sudah memojokkan Paiman, tiba-tiba ternyata walaupun sudah jadi pendekar, Fang masih tetap takut kepada ibunya yang juga memiliki ilmu kungfu tingkat tinggi. Alhasil, Paiman pun pergi begitu saja. Malam harinya kita diperkenalkan dengan sekelompok penentang Samidi. Mereka dipimpin oleh Zofeng yang ternyata adalah pelaku pencurian buku kas. Dia sengaja mencurinya agar kejahatan Samidi bisa dihentikan. Diketahui bahwa sebentar lagi kotanya akan kedatangan penguasa pusat yang dipimpin oleh seorang bernama Lord Sen. Menurut Zofeng, dia adalah orang yang bisa menghukum Samidi. Selain itu, Zofeng juga ingin membalaskan dendam atas kematian Jiang. Tapi saat mereka sedang rapat, tiba-tiba Zofeng pun sangat marah kepada Samidi dan antek-anteknya karena telah membunuh anggotanya. Namun si Jamet tidak peduli sama sekali karena yang penting dia bisa mendapatkan buku kasnya. Untuk mendapatkannya, dia menyuruh Paiman untuk menyerang dan menangkap Zofeng.
Di tempat lain, Fang tampak sedang dihukum oleh sang ibu yang tidak lain adalah Nyonya Hua. Fang direndam di dalam bak berisi air dingin tanpa mengenakan pakaian. Di sini, Nyonya Hua tampak kecewa dengan kelakuan Fang yang menggunakan kungfunya untuk berkelahi dengan si Jamet. Padahal tujuannya mengirim Fang kepada Pekon Shaolin adalah supaya Fang bisa menjadi lebih bermoral. Sebagai hukuman, Nyonya Hua sengaja membawa semua pakaian Fang agar anaknya itu tidak bisa pergi kemana-mana. Sementara itu, ada seorang ketua gangster paling berkuasa yang bernama Tiger Lei. Dia adalah pemimpin geng Tiger, tetapi dia tampak sedang kelabakan karena putri tunggalnya kabur dari rumah. Padahal dia akan segera dijodohkan. Alhasil, Tiger Lei pun menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan putrinya. Di sisi lain, Fang berhasil melarikan diri walaupun hanya berbekal kolor saja. Kemudian, dia mencuri pakaian dari jemuran tetangga supaya bisa menyusul dua sahabatnya ke pasar malam. Namun tiba-tiba ada seorang gadis yang juga sedang mencuri jemuran. Sontak mereka berdua pun sama-sama berteriak kaget. Tapi kemudian gadis itu bersembunyi saat ada segerombolan pria yang mendekat. Dan ternyata para pria ini adalah anggota Tiger Lei. Mereka sedang mencari keberadaan putri bosnya. Jadi bisa dibilang gadis tadi adalah putri Tiger Lei yang bernama Lei Ting Ting. Tetapi dia mengaku sebagai petani kepada Fang. Setelah semuanya pergi, tiba-tiba Zhou Rong dan Lai Sai datang ke sana. Mereka pun melihat pemandangan yang janggal karena Fang dan Ting Ting sama-sama sedang memakai baju. Zhou Rong pun langsung salah paham dan sangat kecewa kepada Fang. Zhou Rong pun pulang ke rumah meninggalkan Lai Sai dan Fang. Lai Sai yang sedang mengejarnya tak sengaja berpapasan dengan anggota Tiger Lei. Anehnya, mereka membawa poster yang bergambar wajah Zhou Feng yang tidak lain adalah ayah Zhou Rong. Lai Sai pun segera memberitahu sahabatnya itu. Dia sangat khawatir kalau Zhou Feng sedang berada dalam masalah. Dari situ, Zhou Rong tiba-tiba teringat sesuatu. Ternyata, setelah Zhou Feng mencuri buku kas milik Samidi, dia menitipkannya kepada si Zhou Rong. Zhou Feng berpesan agar Zhou Rong menjaganya sampai Lord Sen datang ke kotanya. Di lain pihak, Fang malah memutuskan untuk bermain di pasar malam bersama si Ting Ting. Dari gerak-geriknya, Ting Ting terlihat menyukai kepala gundul Fang. Mereka berdua pun berada di sana hingga larut malam. Karena sudah capek, Ting Ting pun pamit pulang. Tapi sebelumnya mereka sempat berkenalan. Hanya saja Ting Ting tidak menyebutkan nama aslinya karena tidak mau ketahuan kalau dia adalah anak dari Tiger Lei yang sangat berkuasa. Keesokan harinya, Fang membawa Ting Ting ke rumah Zhou Rong untuk meluruskan kesalahpahaman tadi malam. Namun sayangnya Zhou Rong tidak ada di rumah. Lai Sai pun menduga kalau Zhou Rong diculik oleh geng Tiger Lei. Sebagai sahabat, Fang pun tidak ingin tinggal diam. Dan tanpa membuang waktu, dia nekat mendatangi Tiger Lei di markasnya. Dan kebetulan ketua geng itu sedang mengadakan turnamen kungfu. Fang pun langsung menantang Tiger Lei untuk bertarung 1 lawan 1. Berkat jurus tapak seribunya, Fang mampu mengalahkan Tiger Lei dengan mudah. Bahkan ketua geng itu sampai menyerah begitu saja. Tapi kemudian Tiger Lei mengatakan kalau Fang telah resmi menjadi calon suami anaknya. Jadi ternyata turnamen tersebut diadakan untuk mencari calon menantu. Karena tidak mau, Fang akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun Fang memperingatkan Tiger Lei kalau dia akan segera kembali untuk menyelamatkan Zhou Rong. Kemudian, Fang dan yang lainnya kembali ke rumah Zhou Rong untuk membuat rencana penyelamatan. Tapi tak lama kemudian, Zhou Rong tiba-tiba muncul dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan ternyata, Zhou Rong tidak diculik oleh geng Tiger. Dia baru saja pergi ke rumah pamannya untuk mencari keberadaan ayahnya. Di sini, Zhou Rong masih terlihat cemburu kepada Fang dan Ting Ting. Kemudian, Zhou Rong tidak sengaja melihat ke mejanya di mana patung yang dia buat untuk Fang sudah tidak ada. Ternyata Lai Sai mengambilnya karena dia mengira kalau patung tersebut adalah hadiah untuknya. Zhou Rong pun segera merebutnya lalu mengusir mereka bertiga karena salah tingkah. Pada waktu yang bersamaan, Tiger Lei mendatangi kediaman Nyonya Hua untuk mengatakan kalau Fang akan menjadi suami dari putrinya. Mendengar itu, Nyonya Hua tentunya tidak sudi memiliki besan yang jamet seperti Lei.
Di lain pihak, An baru saja mendapatkan informasi tentang anak Zofeng yang tidak lain adalah Zorong. Samidi pun menyuruh An untuk menculiknya. Malam harinya, Fang dan Ting Ting jalan-jalan bersama. Di sini, Ting Ting mengatakan kalau Zorong menyukai Fang. Akan tetapi, Fang sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Dia merasa aneh jika memiliki perasaan kepada sahabatnya sendiri. Selagi mengobrol, tiba-tiba Tiger Lei dan anak buahnya mengepung Fang. Akhirnya, identitas Ting Ting pun terungkap bahwa dia adalah anak tunggal dari ketua geng paling berkuasa. Melihat Fang jalan bersama anaknya, Tiger Lei pun menjadi senang karena pada akhirnya mereka akan menikah juga. Tetapi Fang tidak mau karena warga memandang Tiger Lei sebagai orang yang kejam. Padahal sebenarnya jamet ini memiliki hati Hello Kitty. Selain itu, dia juga sangat menyayangi putrinya sepenuh hati. Lantas Tiger Lei menjelaskan kalau dia tidak menculik si Zofeng. Tiger Lei hanya menjalankan tugas dari pihak pengadilan yang diwakili oleh An. Dia ditugaskan untuk mencari Zofeng karena telah berhasil kabur dari Samidi. Mendengar itu, Fang pun langsung bergegas menemui Zorong sebelum terjadi hal yang berbahaya. Sayangnya, Fang sudah terlambat cukup lama. Zofeng berhasil ditangkap oleh An dan Zorong juga telah diculik. An lalu mengancam akan membunuh Zorong apabila Zofeng tidak mau memberitahu di mana buku kasnya disimpan. Tetapi Zofeng yang tidak ingin anaknya terluka akhirnya memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri. Tak lama setelah itu, Fang Xiu muncul di hadapan An dan antek-anteknya. Dia pun terkejut dan sedih ketika melihat jasad Zofeng yang tergeletak di tanah. Terlebih lagi, Zofeng adalah sosok paling dihormati olehnya. Fang yang tidak terima mulai mengeluarkan otot-otot tembaganya dan langsung membantai semua anak buah An. Dengan teknik wushu yang sempurna, Fang berhasil menghabisi sebagian prajurit An. Tidak hanya itu, dia juga mampu membuat An terluka parah hanya dengan tangan kosong. Sayangnya, Fang tidak bisa berkutik saat An menempelkan pedang di leher Zorong. Dia lalu mengancam akan membunuhnya jika Fang tidak bisa menemukan buku kas milik Samidi. Setelah insiden tersebut, Samidi pun kecewa kepada An. Dia menganggap Fang Xiu sebagai anak muda yang masih ingusan. Dia tidak tahu kalau Fang memiliki teknik kungfu yang luar biasa dengan tubuh yang sangat kebal senjata. Samidi lalu menugaskan anak buahnya yang bernama Tuhemo atau yang biasa dipanggil dengan Paijo. Dia juga merupakan ayah dari Paiman. Ayah dan anak ini harus membantu An untuk menghabisi Fang Xiu serta merebut buku kasnya. Keesokan harinya, Samidi mengirimkan surat ke rumah Fang. Surat tersebut berisi alamat untuk serah terima buku kas. Namun, Fang tidak tahu harus mencari kemana. Nyonya Hua pun ikut bertanya-tanya di manakah buku kas itu disembunyikan. Malamnya, Fang nekat menemui An dan antek-anteknya dengan membawa buku palsu. Dia sudah tahu kalau An tidak mungkin melepaskan Zorong begitu saja. Jadi, satu-satunya jalan adalah baku hantam. An pun menyuruh Paiman untuk berduel dengan Fang. Tanpa basa-basi, jamet berbulu itu langsung tancap gas. Sedangkan Fang, dia terlihat bertarung dengan santuy. Tapi saat Fang sudah unggul, Paijo tiba-tiba bermain licik dengan membantu anaknya. Dia menebarkan serbuk racun ke wajah Fang sehingga dia sulit melihat. Untungnya, Nyonya Hua datang tepat waktu. Dan hanya dengan satu tendangan saja, dia mampu membuat Paijo tumbang. Melihat ayahnya terluka, Paiman pun langsung pergi untuk mengobatinya tanpa mendengarkan perintah An. Alhasil, An harus melawan Fang dan ibunya seorang diri. Namun tiba-tiba ada seorang pendekar yang membantu mereka berdua. Dalam waktu yang singkat, dia berhasil membuat An dan anteknya kocar-kacir. Dan tak disangka pendekar tersebut adalah Tiger Lei. Dia mengatakan kalau Ting Ting telah membujuknya untuk menolong Fang. Kemudian Tiger Lei dan Nyonya Hua mengeluarkan racun yang sudah masuk ke dalam tubuh Fang. Bersamaan dengan itu, Paijo dan Paiman sedang menghadap Samidi. Di sini, Paijo mengakui kesalahan anaknya yang tidak patuh kepada perintah An. Dia berjanji akan melakukan apapun demi menebus kesalahan tadi. Samidi pun menyuruh mereka untuk menghabisi Fang dan tidak boleh gagal. Tetapi saat mau pergi, tiba-tiba Paiman mengalami kejang-kejang seperti kesurupan beruang kutub. Dan ternyata dia memiliki penyakit ayan.
Setelah diobati, Paiman langsung bergegas untuk menemui Fang Xiu. Ketika dia sudah pergi, Samidi berkata kepada Taijo kalau Paiman sering kehilangan fokus gara-gara ayahnya yang sudah tuir. Maka dari itu, Samidi harus melenyapkan beban tersebut. Mendengar hal itu, Taijo pun tahu kalau dia harus mati agar Paiman bisa menjalankan tugasnya tanpa rasa khawatir. Tapi sebelumnya, dia memohon kepada Samidi untuk merawat Paiman dengan baik. Di sisi lain, Fang akhirnya menemukan buku kas milik Samidi. Ternyata selama ini buku itu disembunyikan di dalam patung kecil oleh Zorong. Tak lama kemudian Fang kembali mendapatkan surat. Dan kali ini surat tersebut dikirim oleh Paiman. Dia ingin mengajaknya berduel lagi. Tanpa banyak cincong, Fang pun menemuinya di hutan dan langsung berbaku hantam. 我爹为了我受了多少屈辱！ Sesuai dugaan, Fang Xiu mampu mengalahkan Paiman hanya dengan jurus tapak 1000. Namun, dia tidak mau membunuh jamet itu. Fang justru kasihan kepadanya karena dia tahu Paiman memiliki hati yang baik. Dia pun menyuruhnya untuk pergi dari kota bersama ayahnya dan berhenti menjadi anak buah Samidi. Jika sampai melihatnya lagi, maka Fang tidak akan segan untuk menghabisinya. Paiman pun menuruti perkataan Fang. Dia ingin membawa ayahnya ke wilayah barat, tapi naasnya sang ayah sudah terlanjur tewas. Paiman pun hanya bisa menangis. Di lain pihak, Lai Sai tiba-tiba menghilang dan tak disangka dia membawa buku kas untuk diserahkan kepada Samidi. Lai Sai tidak berniat untuk mengkhianati Fang, dia hanya ingin menyelamatkan si Zorong. Di sini Lai Sai akhirnya mengaku kepada Zorong bahwa dia menyukainya sejak lama. Namun Zorong melarang Lai Sai untuk menyerahkan buku kasnya. Di saat ketegangan semakin tinggi, Fang Xiu muncul untuk menyelamatkan teman-temannya. Fang lalu membujuk Samidi untuk melakukan pertukaran antara buku kas dengan Zorong. Samidi pun menyuruh An untuk menyerahkan gadis itu. Namun dengan sigapnya, Fang menarik Zorong sambil menendang An sampai mental. Dia juga berhasil mempertahankan buku kas di tangannya. Melihat itu, Samidi pun marah dan langsung mengerahkan ratusan prajurit untuk mengeroyok Fang. Untungnya, Nyonya Hua dan Tiger Lei ikut bertarung. Dalam waktu singkat, Fang berhasil menghabisi para pasukan dan menumbangkan An dengan pukulan tangan dewa. Tapi sayangnya, Samidi mampu memecahkan tubuh tembaganya. Melihat Fang yang hampir tumbang, Zorong pun mengorbankan dirinya demi melindungi Fang dari serangan Samidi. Dan naasnya Zorong kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Kini situasi pun menjadi berbalik. Fang dan kawan-kawan mulai kewalahan menghadapi Samidi CS. Nyonya Hua juga pada akhirnya tertangkap dan mendapatkan siksaan dari para prajurit. Sementara itu Lai Sai nekat melawan Samidi walaupun dia tahu dia akan kalah. Karena bagian vitalnya rusak, Lai Sai pun juga akhirnya tewas di tempat. Sebagai sahabat tentunya Fang sangat murka dengan Samidi. Dia pun mengamuk walaupun kondisinya sudah lemah. Di saat mereka berdua baku hantam, tiba-tiba Paiman muncul dan langsung menyerang Samidi. Dia ingin membalaskan dendam ayahnya yang telah dipaksa untuk mati. Ketika Samidi tengah sibuk baku hantam, Nyonya Hua dan Tiger Lei menyuruh Fang untuk membawa lari buku kasnya. Awalnya Fang tidak ingin meninggalkan mereka, tapi setelah diyakinkan, dia pun pergi dengan terpaksa. Dia tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan sahabatnya. Di sisi lain, Samidi dan Paiman masih berjibaku dengan sengit. Sialnya, Paiman tidak bisa mengimbangi kekuatan Samidi. Akhirnya, jamet berbulu pun tewas dengan mengenaskan. Setelah membunuh, Samidi menyuruh An untuk mencari Fang Xiu ke seluruh penjuru kota. Sejak hari itu, An dan pasukannya membantai kerabat Fang yang tidak mau memberitahu lokasi Fang. Di sisi lain, Fang sedang bersembunyi di suatu tempat. Dia ditemani oleh Ting Ting dan juga seorang pelayan dari keluarganya. Si pelayan lalu mengatakan kalau Samidi akan segera menghukum mati Nyonya Hua dan Tiger Lei. Mendengar itu, Fang pun memutuskan untuk memanfaatkan buku kas untuk menghentikannya. Di waktu yang sama, Nyonya Hua dan Tiger Lei telah berada di lapangan eksekusi. Di sini, Samidi menyalahgunakan hukum kerajaan. Dia menuduh Nyonya Hua dan Tiger Lei sebagai orang yang telah berkomplot dengan pejabat korup. Padahal dialah
yang sebenarnya korup. Sebelum eksekusi dimulai, Fang tiba-tiba datang sambil mengangkat buku kas di tangannya. Dia pun meyakinkan warga kalau Samidi adalah jamet yang sering korupsi. Alhasil, warga pun langsung memihak kepada Fang. Tidak hanya berhenti di situ, Ting Ting kemudian datang membawa anggota geng ayahnya. Dia benar-benar siap untuk berperang. Dan tanpa banyak basa-basi, pertempuran pun akhirnya terjadi. Di saat yang lain bertempur, Fang Xiu sengaja mengiring Samidi ke gudang yang sepi agar bisa membrutal dengan maksimal. Fang bahkan memanfaatkan bambu-bambu yang ada di sana untuk mempersulit Samidi. Dalam pertarungan ini, Samidi meremehkan kungfu Shaolin milik Fang. Menurutnya, itu adalah jurus-jurus yang mudah dihadapi. Sedangkan Samidi, dia memang menguasai jurus yang lebih kuat. Akan tetapi, Fang Xiu memiliki akal yang lebih cerdik. Dia bisa memanfaatkan gudang tersebut sebagai senjatanya. Seolah-olah dia bisa mengendalikan kayu yang ada di dalamnya. Lalu dengan satu pukulan dewa, Fang berhasil meremukkan tulang-tulang Samidi. Di sisi lain, kerjasama antara Nyonya Hua, Tiger Lei, dan juga Ting Ting akhirnya mampu membantai semua pasukan Samidi. Tidak lama kemudian, Lord Shen yang merupakan pejabat tinggi itu pun datang ke sana. Dia datang bersama Wen Guang, anak dari Jiang yang dibunuh di awal film. Fang lalu menyerahkan Samidi beserta buku kas miliknya. Dan dengan bukti yang ada, Lord Shen pun menangkap Samidi untuk dihukum oleh kerajaan. Di akhir film, Lord Shen berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu penangkapan Samidi. Sebelum pamit, dia sempat berbisik kepada Tiger Lei dan mengatakan, "Pinjam dulu 100." Lalu, film pun tamat dengan sangat epik. Film ini menceritakan kalau setiap perbuatan buruk pasti akan ketahuan. Karena sesuatu yang busuk pada akhirnya akan tercium juga seperti bau ketek Anda. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili para pecinta uang teman mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.